Halo semua, balik lagi. Hari ini tanggal 13 April 2020, gue akan menganalisis market. Gue nggak tahu sih kalau hari ini tuh ternyata market udah buka gitu kan. Gue pikir masih libur, ternyata udah buka jadi agak ketinggalan sedikit dan udah kebentuk sedikit untuk minggu ini. Jadi langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu untuk trade gue minggu lalu. Jadi minggu lalu itu gue one week ya, dari tanggal berapa sih, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Oke, jadi um, minggu lalu gue up 51,9%. Ini real. Kalian bisa lihat di sini real. Gue pakai brokernya itu XM dan ini statnya. Jadi gue masih, kalau total itu gue masih minus 70-an persen karena gue waktu itu loss gede banget dengan segala kebodohan gue. Jadi kalian bisa lihat nanti di sini statistiknya seperti apa untuk minggu lalu seperti itu. Jadi gue up 51,9 dan ini pasangan yang gue ambil kemarin itu, gue sempat ambil gold juga, gue buy gold, terus gue ada USD GPY, terus GBP USD, Aussie USD, Euro USD segala macam gitu. Terus berarti kalian bisa lihat nanti di sini gua provide linknya di deskripsi. Oke, langsung aja. Jadi ini untuk apa namanya, minggu ini ya. Jadi minggu ini kita lihat, sebentar, gua ganti ke weekly dulu. Weekly-nya itu nggak ada yang bisa gua nggak ada yang bisa dibaca juga ya kalau weekly ya, karena ini masih volatile, jadi nggak kebaca. Kalau ini kan enak ya gitu bacanya gitu. Kalau kayak gini tuh berarti ini tandanya tuh market volatile, jadi kita harus turun ke apa, time frame di bawahnya seperti itu, kayak 1 hari atau 12 jam atau 4 jam seperti itu. Jadi gue baru bisa lihat seperti itu. Jadi di daily-nya itu dia breakdown ya, di XY. Jadi dia ngebreak di sini. Bentar, gua ambil ini dulu. Oke, jadi dia ngebreak di sini. Jadi ini dia break gitu ya. Dan gua sih expectnya dia ada pullback gitu sebelum sebelum dia ngelanjutin turun lagi ke bawah seperti itu. So, gua ekspektasinya untuk minggu ini berarti dari tanggal berapa sih? Dari tanggal sekarang berapa sih? Tanggal 13 ya. 13 sampai 13 sampai tanggal 17, sampai tanggal 17 di sini berarti ya. Jadi kemungkinan itu dia akan pullback seperti itu. Tapi bisa aja dia langsung turun lagi ke bawah gitu. Sampai, karena di sini ada support. Oke. Mungkin kalau kita ke 4 hour-nya mungkin lebih gampang, lebih jelas lagi ngeliatnya seperti itu. Let's see. Oke, di 4 hour-nya itu ya dia breakdown ya. Jadi dia breakdown, terus dia sempat retest di sini. Terus di sini ada konsolidasi sedikit gitu sebelum dia akhirnya turun ke bawah, dan sekarang konsol lagi. Ini ada engulfing di situ, agak bahaya juga. Maksud gua ini konfirmasi untuk uptrend seperti itu. Untuk ininya sendiri, untuk apa namanya, untuk strukturnya sendiri itu kemungkinan ada di sebelah sini. Jadi di apa, higher low, lower high, sorry, lower high yang sebelumnya itu, jadi dia ada di sini. Ini kemungkinan di retest di sini sebelum dia lanjut lagi ke bawah gitu. Oke, sebentar ya, ini kayaknya lebih enak gua hapus dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia ngebentuk ada patternnya di sini ya. Oke, bentar. Oke. Nah, dia itu udah ada di apa namanya, resisten, dynamic resistance sih kalau gua baca di sini.
Seperti itu. Jadi kemungkinan turun dulu sebelum dia naik ke atas. We'll see, we'll see. Untuk strukturnya sendiri, sebentar. Untuk strukturnya itu, nggak kelihatan kalau di sini. Di sini ada, apa? Ada resisten. Kira-kira di sebelah sini ya, resistennya itu, dan resisten keduanya itu ada di sebelah sini. So kalau kita balik lagi ke sini, ya. Jadi di sini ada struktur. Oke. We'll see how it plays out. Jadi untuk minggu ini USD masih bearish sampai dia bisa breakout ini, sampai dia ke breakout ini, terus dia retest di sini gitu ya. Ini dia di retest, terus dia masih bisa breakout gitu. Baru gue bisa ganti bias gue gitu. Tapi untuk saat ini masih bearish bias gue. Seperti itu. Oke. Itu untuk DXY, dan sekarang lanjut ke GBP, Euro USD. Euro USD itu benar-benar korelasinya itu dia kebalikannya dari DXY. Ini gue akan hapus dulu. Gue ada trade juga. Ini yang minggu lalu ternyata dia nggak sampai turun ke bawah, tapi dia ngebreak out dan dia langsung naik ke atas. Seperti itu. Gue lihat ada pattern sih di sini. Oke, gue hapus dulu. Kita lihat dulu weekly-nya ya. Weekly-nya dia masih downtrend sih sebetulnya. Overall itu masih downtrend ya kan? Masih downtrend. Terus kalau kita lihat di sini itu ada apa namanya ini? Ada resisten di situ. Itu weekly-nya. So kayaknya lebih enak kayak gini kali ya. Nah ya. Pokoknya intinya dia masih downtrend itu, dan dia ada di resisten ini, dan dia turun lagi ke bawah. Gue akan hapus karena untuk weekly nggak terlalu penting sih. Oke, dailynya ini gue lihat ada kontraksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh dia seperti ini chartnya. Ya sebentar. Gue lebih enak untuk bikin garis trend line itu pakai line chart, jadi lebih enak, lebih kelihatan gitu. Seperti itu. Ini gue lihat ada kontraksi di situ dan dia breakout ke atas. Jadi we'll see. Bentar. Kita turun lagi ke bawah ke 4 hour-nya itu. Nah, di 4 hour ini kalau misalnya dia ada struktur ya di sini. Sini ada struktur kan. Ada resisten yang sekarang jadi support, kita lihat di situ, dan ini pas banget. Jadi dia ada di dynamic resistance dari dari trend line sama struktur. Seperti itu. Di sini ada oke, situ ada apa namanya ini? Resisten. Oh my god. Dan dia ngebentuk higher high sebetulnya. Kalau kalian lihat di sini ada higher high kan? Di sini higher high. Dari di sini higher high-nya. Terus di sini ada, ini kan low-nya. Terus ini higher low. Nah, gue ekspektasinya sih ini dia akan naik lagi ke atas seperti itu. Gitu. Jadi mana sih, sebentar ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau gua turunin lagi ke bawah, coba. Gue cuma pengen lihat aja sih. Betulnya dia di mana sih? Oke ya, kita ambil di sini aja kali ya. Ya.
cukup menarik. Asik, cukup menarik. Jadi dia ada di persimpangan. Dia ada di persimpangan sini. Ini ada area demand situ. Jadi we'll see how it plays out. Gue sih ekspektasinya dia naik ke atas lagi seperti itu. So kalau gue gambarin di 4 hour-nya itu dia seperti ini. At least dia jebol sini terus dia ke sini. Itu cuma gue nggak begitu optimis. Kenapa? Karena momentumnya itu udah berkurang gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, ini dia segini, terus dia konsol di sini kan. Kalau kalian lihat, terus dia sedikit banget di sini, terus dia konsol lagi sebelum dia turun ke bawah. Itu jadi udah ada perlawanan dari si sellernya gitu. Jadi kalau misalnya mau buy, kalau mau long, tight stop loss sama tight take profit gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu. Kalau misalnya mau buy mungkin cek nanti di sini di 4 hour-nya di sini daerah sini. Kalau dia ada konfirmasinya bisa ambil sampai sini aja gitu atau sampai sini sampai week-nya ini. Seperti itu karena gue nggak yakin dia masih bisa naik lagi ke atas gitu. Oke, karena momentumnya sudah mulai berkurang. Seperti itu. Itu yang gue lihat untuk Euro USD, oke. So next ke USD JPY. USD JPY gue minggu lalu ekspektasi gue dia mantul dulu, ternyata dia langsung naik ke atas dan dia baru turun laginya itu di sini gitu, di daerah sini gitu. Tapi overall masih downtrend. Oke, kita lihat dulu ya. Gue hapus dulu sebentar. I'll just erase everything and then we start from the weekly time frame. So weekly time frame, nothing I can read, nothing we can analyze. So we move on to daily time frame. Kita di daily time frame itu dia downtrend sini ya. Tapi gue masih belum bisa lihat. Di sini ada rejection, ada rejection gitu, makanya dia langsung flush ke bawah, terus dia agak pullback. Ini kalau gue pasang Fibo di sini mungkin ya dia pas di 50-nya gitu. 50 sama 60-an, 50%-nya. Oke. Which is nice. Kemungkinan dia akan retest ini dulu. Dia masih akan turun ke bawah ya. Dan dia akan retest area sini gitu. Jadi mungkin seperti ini, dia akan double bottom sebelum dia naik ke atas, atau dia seperti ini sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah gitu untuk USD JPY. Okay, that's my GBP USD JPY. Kalau gua turunin lagi ke 4 hour, we'll see in 4 hour. Okay. Ya, 4 hour dia masih trennya masih downtrend ya. Dia nggak bentuk lower high di sini. Terus dia sempat konsol sih sebenarnya di sini. Cuma dia turun lagi ke bawah. So ini masih akan turun ke bawah sampai sini. Dia akan retest ini dulu. Gitu. Ini akan dites support ini. Oke. Okay. So USD JPY masih akan turun ke bawah. Kalau misalnya mau ambil trade mungkin bisa nanti ketika dia pullback di sini. Dia pullback di sini dan dia nge-retest ini. Kalau misalnya dia turun lagi ke bawah baru diambil. Kemungkinan dia masih akan turun. Oke. Lanjut ke GBP USD. Alright, so GBP USD ini dia ada di resisten yang lumayan kuat kali ya. Gua cek ke kejauhan. Oke, so ini weekly-nya. Di weekly-nya dia ada di resisten yang cukup cukup major. Lihat di sini di daily-nya dia ada di sini dan dia ada di test juga di sini. So dia akan retest ini. Kita akan lihat seperti apa how it plays out. Tapi ini dia udah bullish terus ya kan. Ini bullishnya udah udah kebanyakan gitu, dan dia nggak ada pullback gitu. Jadi
ekspektasi gue dia akan turun dulu sebentar sebelum akhirnya dia akan naik lagi. Dia akan retest ini. Feeling gue dilihat dari chart dailynya itu ya, ini dia akan seperti ini sebelum dia mantul gitu, atau dia ke bawah gitu. Gue nggak tahu gitu, karena gue lihat gue lihat dulu market itu bergerak ke arah mana, baru gue take action gitu. Kalau misalnya nanti dia tembus ke atas gitu, berarti bias gue untuk GBP USD itu buy gitu. sampai ada konfirmasi dia nggak turun lagi ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya dia main-main di sini gitu ya, itu nah itu baru gue siap-siap gitu. Tapi untuk sekarang gue nggak akan trade GBP USD dulu. Itu coba kita lihat di 4 hour-nya ya. Yep. So di 4 hour-nya itu dia ada satu candle merah di sini sebelum akhirnya dia, kalau kita lihat dia mirip-mirip di sini ya, sama ini, mirip sama ini juga gitu. Dan dia biasanya mungkin ini akan konsol dulu sebentar. Selama dia nggak nembus ini, dia masih akan naik ke atas seperti itu. Jadi gue berharapnya, gue ekspektasinya tuh dia begini gitu. Ini kan ada ini ya, ada resisten ya, terus dia mantul dulu, dia akan main-main di sini sebelum akhirnya dia ke atas lagi seperti itu. Oke, itu untuk GBP USD. Terus USD franc. Ini dia masih downtrend dan dia nge-retest 2 kali di sini. 1 2. Kan dia retest di sini ya. Dia turun ke bawah, terus dia flag gini. Sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah, terus dia retest di sini. Ini dia di retest ya. Ini dia lagi retest nih. Ini lagi di retest di sini. Kalau misalnya ini dia nggak tembus gitu ya, ini sampai sini terus dia turun ke bawah lagi, berarti masih sell gitu untuk USD franc. Tapi kalau misalnya ini dia berhasil nembus, terus dia di sini ya, dia berhenti di sini dan dia main-main di sini gitu, itu kemungkinan dia akan naik ke atas gitu. Karena kalau dilihat dari overall ini ya, dilihat dari tren besarnya itu, ini dia masih uptrend, tapi dia udah mulai ada kelihatan ada reversal di sini gitu. So we'll see how it plays out gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini masih downtrend. Jadi bias gue masih downtrend. Untuk USD gue masih downtrend. Oke. Ini sebenarnya cakep sih kalau dilihat sih. Ini karena dia nge-retest di sini kan. Di sini ada struktur gitu, terus dia nge-retest di sini. Ini apa sih 4 hour ya? 4 hour. Jadi kita lihat dulu, abis gue harus lihat konfirmasi di 2 candle setelah ini. Jadi 1 2 gitu. Atau ketika ini close, terus nanti dilihat di candle satunya. Kalau misalnya candle satunya dia seperti ini gitu ya, dia bearish gitu ya misalnya, gue akan sell gitu. Oke. Next USD Canadian. Ini juga, ini gue trade gue yang minggu lalu. Jadi kalian bisa lihat nanti di mana itu, di my FX book gue. Jadi ini ada trade gue dan gue udah close profit. Ini RR gue risk rewardnya itu 1 by 1 karena gue nggak berani karena karena market volatile banget, jadi gue nggak berani. Oke. Kita lihat weekly-nya. Ini kemungkinan dia akan retest ini ya, ada gap ya di sini. Ini ada gap. Kemungkinan dia akan retest ini. Jadi kalau gue tandain dulu ya di sini gapnya. Di situ ada gap. Kalau kita turunin ke daily, ke 4 hour.
Bukan yang ini ding gapnya. Malu nggak? Malu abis. Yang ini, sorry. Ini ya, ini gapnya. Ini sebenarnya nggak gap juga sih, karena dia lompat kan. Cuma ternyata di dailynya dia nggak kelihatan. Mungkin di 1 hour ya. Oke, anyway, ini masih akan turun ya kalau gue lihat ya. Tapi sebentar. Ini dia ngebentuk flag gitu ya, flag pattern gitu. Hold up. So ini seperti ini. Terus nggak bisa juga sih ya, malu banget gua. Apaan sih nih? Ganti. Delete. Pokoknya intinya dia masih turun ke bawah, walaupun di sini ada double top gitu kan, ngebentuk M gitu, terus dia turun ke bawah. Terus di sini yang minggu lalu itu gua apa namanya, gua analisis. So ya, jadi dia seperti ini. Saya turun ke bawah, terus dia retest lagi, turun ke bawah lagi, dan sekarang lagi retest. Ini masih konsol ya, kita nggak tahu, kita lihat. Tapi kayaknya dia mau turun ke bawah sampai sini. Kita USD Canadian gue agak bingung kemarin, makanya gue nggak berani jauh-jauh gitu kan. Jadi risk reward gue itu 1 by 1 aja, karena gue kemarin ngeliat ada pullback di sini dia gitu. Jadi di 1 hour ya kalau nggak salah ya. Jadi kemarin itu seperti ini kan, mana sih? Jadi dia seperti ini. Terus dia ada pullback di sini. Terus oke, langsung gue ambil di sini, daerah sini gitu. So usah di sini ding, di sini. Nah dia breakout, jadi 1:1 risk reward gue seperti itu kira-kira. Gue agak lupa soalnya. Jadi untuk USD Canadian seperti itu, gue masih belum tahu juga seperti apa. Gue butuh apa namanya, butuh ada konfirmasi lagi. Oke, untuk Aussie USD itu masih uptrend ya, karena di sini ada bullish engulfing ya. Jadi kemungkinan dan ini di chart weekly gitu. Jadi kalau di chart weekly ada bullish kayak gini, kemungkinan dia masih akan naik. Dan ini struktur terakhirnya seperti ini di sini. Ada satu sih di sini gitu. Nanti kita lihat turun lagi ke bawah. Jadi untuk Aussie USD masih uptrend. Oke. So, nah ini daily-nya. Oke, gua hapus dulu. Ini daily-nya dia benar-benar bullish ya, gila. It's really nice chart. Look at this one. Dia ada higher high. Belum ada sih, ini higher high pertama ya kan. Ini dia, tapi ada higher low. Ini jadi seperti ini. Gua hapus dulu deh. Oke. Ini kan 0 ya. 1, 2 ya kan. Ini 3. Biasanya 3-nya itu tuh dia harus lebih panjang dari 1 gitu. Kalau untuk apa Elliott wave-nya itu. Dan kita lihat di sini ada ini. Oke, ini gue gambar aja kali ya. Sekalian gue belajar, karena gue masih belajar juga untuk Elliott wave. So sekalian gue belajar, sekalian gue bisa ngeliat. Oke, jadi ini ada resisten di situ. Dan mana sih Elliott wave? Elliott wave. Impulse wave. Oke, mungkin impulse wave ya. Jadi ini 1 di sini, 0.
1, 2. Nah ini 3-nya itu kemungkinan di sini 3 gitu kan. Terus 4-nya itu dia nggak boleh di bawah 1, dia harusnya di sini. Nanti baru 5-nya itu mungkin di sini. 5 seperti itu. Ini kok nggak kelihatan sih? Mana garisnya ya? Sorry ya. Visibility, style, wave. Oh, there you go. Oke. Jadi kemungkinan seperti ini. Gua tarik dulu deh biar gampang. Oke. Alright. So, kemungkinan seperti ini. Gitu. Ini yang gue lihat ya. Jadi ada impulsif 1, 2, ini correction, ya kan? 3 sampai sini, terus 4. 4-nya itu dia kalau bisa itu nggak boleh ngelewatin ini, gitu. Nggak boleh ngelewatin si 1 ini. Itu sebelum akhirnya dia 5. Nanti dia 5, terus nanti ini A, ya kan? A. Terus ini B, gitu. B, terus C, gitu. Seperti itu. Aussie USD masih cakep sih kalau gue lihat. Cakep banget ini. Sebentar, kalau gue ganti ke 4 hour seperti apa? Karena Elite Wave itu dia dari yang wave terkecilnya itu tuh dia harus sama gitu. Bisa nggak ya gue tarik dari sini? Coba. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus A, B, C. Terus 1, 2, 3, 4. Ini 5-nya di sini. Seperti itu. Nanti A, B, C gitu. Terus kalau udah nanti di sini baru 1, 2, 3 bla 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 gitu. Gue masih belajar juga. So mungkin itu seperti itu kira-kira ya. Mungkin ya. Oke, itu untuk Aussie USD. Aussie USD seperti itu. Jadi Aussie USD itu masih up. Masih up sampai at least sampai sini, sampai sini. Gitu. Oke. Alright, I'll be cool. Alright, aduh. Apa? QUSD ini dia udah breakout ya. Wow, this is pretty good. Dia breakout dari sini, that's good. Dia breakout, kalian lihat di sini dia breakout, ya kan? Terus dia konsolidasi dulu di sini. Nanti dia konsol, entah sampai kapan. Tapi dia ini masih, karena dia udah breakout ya, we'll see. Kita lihat di sini, dia breakout di sini. Ini dia breakout juga di sini. Dan di sini ada apa? Ada struktur. Let me see. Ya. So ini ada struktur di situ ya. Terus sinilah ya. Sinilah pas tepat. Nah, ini pas banget dia ada di situ. Dia lagi hovering. Ini market masih melihat ke arah mana nantinya. Kalau ini dia breakout, oke. Gua berarti bias gua masih uptrend. Tapi kalau dia breakdown, karena ini dia ngebentuk seperti ini. Sih, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Tapi ini momentumnya udah mulai berkurang sih. Gua nggak begitu. Jadi ketika dia nanti ini breakdown sini, gua lihat apakah dia masih bertahan di sini atau enggak. Kalau misalnya dia masih bertahan di sini, daerah sini gitu ya. Kalau dia masih bertahan di daerah sini, ya seperti ini, dan dia naik lagi ke atas gitu. Berarti masih uptrend gitu. Tapi kalau misalnya dia breakdown gitu, terus dia nggak kuat lagi naik ke atas, dia ngebentuk lower high. Jadi ini dia nggak kuat lagi di sini, lower high seperti ini, terus dia seperti ini lower high lagi ke bawah, berarti uptrendnya patah seperti itu. Oke.
Next ke gold. Gold itu kemarin gua ambil gold. Wow, ternyata tembus 1700. Excelente. Karena target gue di 1700 tapi di bawah 1700 sih, seperti itu. Aduh, gue jadi ketinggalan deh. Gue ketinggalan trade untuk si gold ini sekarang. Oke, so ya, jadi BRN itu artinya big round number 1700 itu target gue karena dia sebelumnya pernah dites di sini di bulan Maret. Bulan Maret itu dia dites dan ternyata sekarang breakout, which is nice. It's really really nice. Dan sekarang dia akan retest. Seperti yang gue bilang sebelumnya itu, kalau gold itu kalau dia udah breakout, jadi kalau kalian lihat di sini, ini posisi gue ya. Jadi ketika kemarin itu kan dia seperti ini posisinya, terus dia tiba-tiba breakout di sini, gue ambil tes gitu, gue tarik gue open posisi di sini. Itu dan ya udah akhirnya terbang deh. Seperti itu. Dia kalau udah naik dia nggak akan ada pullback gitu. Seperti itu. Jadi pas dia nge-breakout ini di breakout gitu. Oke, that's my apa namanya? My entry gitu, my entry confirmation. So I took the trade for gold. I went long, so this is what happened. Ini totalnya itu 1/2 ya, 1/2 sih kemarin itu, which is nice. I was pretty satisfied with the result. Oke, sekarang kita lihat what's next gitu ya kan, setelah dia breakout. Jadi setelah dia breakout seperti ini masih ada beberapa jam lagi sih, masih ada 1 jam lagi sebelum 4 hour-nya itu ditutup ya kan. Ini dia udah breakout, jadi ekspektasi gue adalah dia akan konsolidasi lagi gitu, karena dia akan retest ini gitu. Apakah dia false breakout ini? Apakah ini false breakout gitu kan? Atau dia emang breakout beneran? Kalau dia breakout beneran, dia nggak akan turun di bawah ini gitu. Oke? So kita lihat apakah dia nanti akan turun atau enggak. Kalau misalnya dia nggak turun, ya udah berarti dia masih akan terbang ke atas. Itu we'll see. Nextnya itu di mana sih? Nextnya itu ada di is this? Oh, enggak deh. Oke, nextnya itu ada di 1770 ya. Terus di 1900 gitu. Mudah-mudahan sih sampai 1900 atau 2000 gitu. Wow. Wow. Oke. Oke, itu untuk gold. Jadi gold itu seperti itu. Terus apa lagi? Udah semua kali ya. Mungkin gue akan lanjut ke oil. Ini oil ini sebenarnya kemarin itu sempat naik ya. Jadi dia sempat naik ke atas sampai 20, sampai hampir 30 ya. Gue pikir dia bisa sampai 30 gitu, cuma ternyata dia kebentur di sini. Jadi di sini ada resisten. Ya, so di situ ada resistennya. Tapi ini dia masih downtrend sih. Overall itu masih downtrend, masih turun ke bawah. Jadi expect gua itu dia masih akan konsolidasi di sini. Nah, jadi akan seperti inilah. Gitu sampai gua nggak tahu sampai Mei mungkin, karena pertemuan OPEC kemarin juga nggak begitu bagus sih. Gua nggak begitu ngikutin juga sih. Jadi untuk oil masih akan turun ke bawah. Oke. Oil masih akan turun ke bawah. Next, Bitcoin.
Bitcoin gue udah apa namanya, udah pupus harapan karena ini bullnya itu kehilangan momentum di sini. Wow, komputer gua kayaknya lagi ini banget nih, apa, berjuang keras. Kalian lihat di sini ya, seperti ini, terus dia turun ke bawah. So ini momentumnya udah berkurang banget, jauh banget berkurangnya. So ini kita lihat di sini, ini ada struktur sebelumnya yang di apa, yang dites di sini. Terus ini jadi resisten, ini juga resisten. Kita lihat kalau misalnya nanti bullnya dia nggak bisa nahan ini, kalau gua pasang uh, apa ini namanya, resisten ya, kok resistensi apa sih, trend line. Kalau gua pasang trend line di sini, ini dia critical banget sih. Oke, kita lihat di 4 hour-nya. Ya, yeah, dia udah sempat gue breakdown. Cuma di sini gue nggak tahu sih, gue agak apa namanya, agak kurang jelas. Tapi yang jelas dia masih uptrend. Dia masih uptrend. Gue sih berharapnya dia akan tembus ini ya. Ini ditembus gitu sebelum dia gitu. Jadi gue berharapnya sih seperti itu, cuma agak pesimis gitu. Karena ini lihat aja di sini, dia ada false breakout ya. Ini ada candle, 2 candle ini besar ini. Itu menandakan bahwa sellernya itu lebih kuat daripada bullishnya, daripada buyernya. Seperti itu untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin masih akan turun sih kalau gue lihat ya. Oke. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP akhirnya dia breakdown. Jadi kemarin itu gue sempat gue kotakin gini karena dia konsol kan. Ternyata dia di sini nggak kuat naik gitu, nggak kuat naik, dan akhirnya dia kejebol di sini. Dan ini ada 3 candle, ini cakep banget sih, ini bagus banget ini dia indikasi kalau dia akan bearish, akan turun ke bawah at least sampai sini itu. Ini akan dites seperti itu. So itu untuk Euro GBP. Sorry, gue cepet aja ya. Wow, ini kebanyakan wick. Ini wicknya banyak banget nih. Wick. Ini kalau banyak wick kayak gini dia nggak jelas. Seperti itu. Let me see. Ya. Dan gue hindarin untuk trade seperti ini. Jadi gue akan skip. Bilang aja gue males ya kan. Iya sih, emang gue males. Euro Aussie, Euro Canadian, dia udah ketutup ya ininya. Apa namanya? Gapnya udah ketutup. Nice. Dia ada di sini. Terus Euro Aussie, dia juga udah nutup gapnya sih. Kalian lihat di sini kan, dia udah ketutup gapnya, which is nice. Mungkinan akan naik. Ini juga ketutup. Oh, ini belum ketutup nih. Ini belum ketutup gapnya. Dia masih akan nutup. Sebenarnya sih udah ketutup sih di sini ya. Ini juga ya. Oh ya. Iya sih, sebetulnya udah ketutup. GPY ini lagi strong banget sih. GPY itu lagi strong abis. Ya kan? Kalau kalian lihat di sini, sih. Aduh. See this candle, red candles, awesome. Dan dia ngebentuk seperti ini soalnya. Dia ngebentuk ascending triangle dan dia ke breakout sini, breakout this gitu. Dia akan seperti ini.
dia masih akan downtrend. Jadi yen dia masih kuat banget sih. Look at this one. Oh my god, this is beautiful trade if you guys took it. Untuk Canadian itu dia masih dipengaruhi sama oil, jadi dia agak berat perjalanannya. Tapi yang untuk yang lain, not really. So ini akan tutup gap dulu sih kayaknya sih yang gue lihat sih untuk Aussie dia cukup kuat. Untuk Kiwi-nya sendiri dia kebalik ya. Oh iya, dia kebalik. Oke. GBP, JPY. Ini juga sebetulnya cukup menarik ya. You'll see this one. Di sini ada pattern. Gila, ini gua apa? Ini ada ascending triangle, dan kita lihat apakah dia bisa breakout. Ini ada struktur di sini. This one. Ini ada struktur. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi ini feeling gue dia akan turun ke bawah. Oke. Next, GBP Kiwi. GBP Swiss franc. Ini bagus banget nih. Season. Ini dia indikasi dia akan naik ke atas. This is a very good setup. At least sampai sini. Karena ini udah kejebol kan. Ini ada apa? Ada struktur di situ dan dia ngejebol itu. Oke, GBP CAD. Cannot read. Yang jelas dia berkontraksi, tapi dia masih naik ya. Iya, ini masih naik ke atas, tapi masalahnya adalah dia sudah udah capek nih. Udah naiknya udah nggak seperti ini kan dia ini ya kan. Terus dia turun, harusnya kan ini gini ya kan, gitu. GBP so ugly. Funny. Nope, I'll skip that one. I'll skip this one. This one juga gua nggak begitu paham. Ini masih ini bullish ini. Aussie. Kiwi. Oke, untuk HKD karena gua berdomisili di sini, jadi rupiah masih strong banget ya. Jadi oh my god, rupiah semakin kuat rupanya. Oke, it's a good sign. Jadi rupiah sempat menyentuh angka 16.000 dan sekarang turun ke bawah. Turun lagi jadi di bawah 15.000. Di bawah 16.000. That's good. Oke, jadi gitu aja. Thank you semua yang udah nonton, yang udah mantengin. Gua harap kalian minggu lalu juga cuan untuk trade-nya, dan gua harap untuk minggu ini juga kalian bisa ambil hikmahnya dari analisis gua. Oh iya, mungkin gua lihat dulu ininya kali ya, economic calendar kali ya untuk terakhir. Jadi karena economic calendar itu kadang suka berpengaruh. Jadi kita lihat untuk minggu ini. Hope minggu ini ternyata nggak begitu banyak, paling Canadian di sini.
ada Canadian di situ, terus ada USD, pastilah USD itu hampir setiap hari. Itu untuk hari Rabu, retail sales control, dan kemungkinan masih akan jelek nilainya seperti itu. Oke, jadi nggak ada yang signifikan. Jadi mungkin itu aja gue udahin. Thank you semua yang udah nonton. Ya, salam cuan, stay safe. Jadi kalau nggak salah sekarang udah diberlakukan PSBB ya kan, untuk beberapa daerah di Indonesia. So patuhi apa peraturan dari pemerintah. Kita semua berharap untuk wabah coronavirus ini, COVID-19 ini segera berakhir dan kita dan semua kembali normal, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, gitu aja. My name is Felix. Salam cuan. Selamat beristirahat. Stay safe. Good night.